البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-17 dari surat Al-Anfal juz yang ke-9. Masih sambungan daripada kisah perang Badr. Jadi sebenarnya pada peperangan perang Badr, memang kaum muslimin mukminin berperang melawan orang-orang kufar Quraisy dan juga sekutu-sekutunya. Namun di balik peperangan tersebut Allah Ta'ala kirim bala tentara dari langit, yaitu para malaikat. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, perhatikan baik-baik itu. Qala Allah Ta'ala, "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim." Artinya, sebenarnya kalian itu tidak membunuh mereka, tapi Allah Ta'ala yang membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita, dan sebenarnya kalian itu belum melemparkan senjata-senjata kalian menimpa mereka, tapi Allah Ta'ala yang melemparkannya. Walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Itu semuanya tujuannya apa? Untuk memberikan ujian kepada kaum mukminin. Dengan apa? Dengan ujian yang baik. Karena di balik kemenangan itu ada ujian juga, agar mereka tidak merasa apa? Nah, barakallahu fi, kemudian tidak berhati-hati atau yang semisalnya. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kita perhatikan tafsirannya, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah, falam taqtulu ayyuhal mu'minun al-musyrikina yawma badrin. Kalian tidak membunuh mereka wahai orang-orang yang beriman. Membunuh siapa? Membunuh orang musyrikin pada perang Badar. Tapi sebenarnya siapa yang membunuh? Walakinnallaha qatalahum. Akan tapi Allah Ta'ala yang membunuh mereka. Cuman kaum muslimin mukminin itu sebab. Paham ya? Mereka tetap berperang. Hanya saja Allah Ta'ala takdirkan mereka menang. Paham ya? Jadi senjata-senjata mereka yang mereka humuskan pas, Allah Ta'ala paskan sesuai dengan sasarannya. Mafhum? Makanya ketika kita misalkan membidik musuh dengan pedang atau dengan peluru misalkan, kok terbunuh, itu Allah SWT menakdirkan. Cuman kita sebab dari itu semuanya. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala ngasih pertolongan sehingga apa? Nah, sesuai dan pas sesuai dengan sasarannya. Kita lihat sini. Haitsu a'anakum 'ala dzalik, yaitu dengan catatan Allah Ta'ala yang menolong kalian atas perbuatan tersebut. Jadi ketika kalian memanah, kalian membunuh orang-orang musyrikin, itu sebenarnya Allah Ta'ala yang menolong kalian itu loh. Faham maksudnya ya? Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kalian sehingga pas sasarannya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Wa ma ramaita hina ramaita ayyuhan nabi walakinnallaha rama. Dan sebenarnya ketika engkau melemparkan senjata tersebut kepada mereka wahai nabi, itu sebenarnya bukan engkau yang melemparnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang melemparnya. Maksudnya itu semuanya barakallahu fiik Allah Ta'ala yang menyampaikan. Paham ya? Yang menyampaikan senjata tadi tepat pada sasarannya, itu maksudnya. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Jadi tetap bergerak, Rasulullah juga bergerak, kaum mukminin juga bergerak, berperang, cuman dipaskan oleh Allah Ta'ala. Faham? Ditepatkan sasarannya sesuai dengan apa? Nah, barakallahu fiik yang diinginkan seperti itu. Kita lihat
Dia tambah jelas, haitsu awsala ar-ramiyah allati ramaitaha ila wujuhal musyrikin, ya kan? Dari sisi mana? Dari sisi Allah Ta'ala itu menyampaikan lemparan tadi itu terhadap apa yang kau lemparkannya kepada wajah-wajah orang musyrikin. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan pertolongan sehingga pas. Paham ya? Karena tanpa pertolongan Ta'ala tidak akan pas sesuai dengan sasarannya. Tapi di sini Allah Ta'ala berikan pertolongan sehingga kaum mukminin mereka memenangkan perangan tersebut. Jadi lemparan-lemparan mereka, pedang-pedang mereka hunuskan Allah Ta'ala berikan pertolongan sehingga pas sesuai dengan sasarannya. Seperti itu. Sebagaimana jelaskan di sini ya. Tujuannya apa itu semuanya? Barakallahu fi, kemenangan terjadi pada perang Badar. Waliyahtamiral mu'minin billahi wa rasulih. Wa yusilhum bil jihad ila a'la darajat. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang yang beriman. Paham ya? Ujian kepada orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian terhadap rasulnya. Dan Allah Ta'ala akan menghantarkan mereka semuanya pada perangan yang di derajat tingkatan yang tinggi. Karena pada perang Badar peperangan yang sangat luar biasa. Kalau dilihat dari jumlahnya itu tetap tidak sebanding. 314 kurang lebihnya melawan 1000, bayangkan itu. Tapi Allah Ta'ala berikan kemenangan luar biasa. Setiap bidikan sasaran-sasaran yang mereka inginkan pas sesuai dengan sasarannya. Kita lihat di sini, wa yu'arrifuhum ni'matahu 'alaihim, dan agar dan Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka atas nikmatnya yang diberikan kepada mereka. Jadi dengan Allah Ta'ala memberikan kemenangan tersebut, mereka akan paham nikmat dari Allah Ta'ala, pertolongan dari Allah Ta'ala. Fayashkuru lahu subhanahu ala dzalik, akhirnya mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kemenangan dan kenikmatan tersebut. Innallaha sami'un li du'aikum wa aqwalikum ma asrartum bihi wa ma a'lantum. Sesungguhnya Allah Ta'ala, perhatikan itu, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mendengar terhadap doa-doa kalian dan ucapan-ucapan kalian, baik yang kalian sembunyikan atau pelankan suaranya, ataupun yang kalian terang-terangan menyuarakan atau mengeraskan suaranya. Alimun bima fihi salah ibadah. Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap apa yang dalamnya ada kebaikan dan kepentingan pada hamba-hambanya. Jadi Allah Ta'ala memberikan kemenangan tersebut tujuannya untuk menguji. Dengan ujian tersebut agar mereka semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita lewati ya, yang namanya ujian tidak selamanya berupa bencana, tidak selamanya berupa musibah. Kadang-kala ujian bentuknya nikmat. Orang dikasih kenikmatan, kekayaan, melimpah hartanya, itu bukan berarti enggak diuji, itu diuji, bersyukur enggak dia? Kan gitu. Nah, kemudian kadang-kala orang diuji dengan Dengan kesusahan, ya kan, kesedihan, itu ujian juga. Bersabar enggak? Kan gitu. Sehingga jangan menilai orang yang kaya raya, hartanya melimpah, hidupnya mewah, glamor misalkan, itu enggak diuji. Enggak benar itu ya. Prasangka, dugaan seperti itu enggak benar. Terus bagaimana? Itu diuji. Bersyukur enggak dia dengan harta yang Allah telah berikan kepada mereka tersebut? Kan gitu. Nah, sehingga harus tetap melihat dua keadaan ini. Ketika diuji dengan bencana, musibah, kesusahan, kesedihan, sabar. Kemudian ketika diuji dengan kenikmatan, harta yang melimpah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya siapa? Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Inna amrahu kullahu khair. Artinya apa? Alangkah menakjubkannya perkaranya seorang mukmin. Semua perkaranya itu indah dan baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu semuanya tidak dimiliki kecuali hanya orang mukmin saja yang punya, yang bisa merasakannya. Apa itu? In asabathu darra sabara fakana khairan lah. Wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Artinya ketika Allah Ta'ala menimpakan kepada mereka kegelisahan, kesusahan, dia bersabar, itu kebaikan untuknya. Dan ketika ditimpa, diberikan kepadanya kenikmatan, harta yang melimpah, rezeki yang luas, dia bersyukur, maka itu kebaikan untuknya. Makanya yang terbaik barakallahu fi, ketika antum dan kita merasakan kenikmatan, kita bersyukur, kita merasakan kesusahan, kesedihan, kita pun bersabar. Alhamdulillah ala kulli hal.
Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Setelah dijelaskan bahwasanya Allah taala mendengar doanya para hamba dan juga ucapan para hamba, baik yang dikeraskan ataupun yang dipelankan, karena Allah taala mengetahui apa yang ada di dalam itu semuanya berupa kebaikan untuk hamba-hambanya. Kita ambil berikutnya, qala Allah taala berfirman, "Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin." Perhatikan ini. Yang demikian itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghinakan, merendahkan makarnya orang-orang kafir. Bayangkan tuh. Jadi orang kafir mau bikin makar di perang tersebut, Allah taala apa? Tampakkan semuanya sehingga kaum muslimin mukminin bisa waspada, berhati-hati dan bisa menghancurkan siasat-siasat mereka. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Hadzal qala al-mufassiruna sabahumullah, disimak ya. Hadzal fi'lu min qatlil musyrikin wa ramyihim hina anhazamu. Perbuatan ini yaitu berupa membunuh orang-orang musyrikin dan juga melemparkan senjata kepada mereka, panah atau semisalnya, tombak atau semisalnya, ketika mereka kalah, inhazamu, kalah mereka. Wal bala'ul hasan min nasrul mu'minin. Nah, di saat itu ujian yang indah, cobaan yang indah dengan apa? Bin nasril mu'minin ala a'daihim, yaitu dengan berikan pertolongan kepada orang yang beriman atas apa? Atas musuh-musuh mereka. Perhatikan ya, pertolongan untuk orang yang beriman terhadap apa? Musuh-musuh mereka. Jadi orang musyrikin Allah taala apa? Kalahkan di peperangan tersebut. Huwa minallahi lil mu'minin. Itu semuanya datang dari siapa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Wa annallaha fima yastaqbal mud'ifun wa mudhilu makril kafirin hatta yadillu wa yanqadu lil haqqi aw yahliku. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang akan datang, Allah taala melemahkan dan menghancurkan makarnya orang kafir sampai mereka rendah dan hina, tunduk terhadap al-haq dan atau mereka apa? Binasa. Kalau enggak mau tunduk, tidak mau berislam, mereka apa? Akan binasa, mati mereka. Paham ya? Terus diperangi. Itu maksudnya. Kita ambil dikit lagi. Kalau Allah taala berfirman, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya 'ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin." Lihat itu. Jadi ini benar-benar apa? Menghancurkan orang kufar. Benar-benar dihinakan, direndahkan di peperangan tersebut. Artinya apa? Artinya kalau mereka nantang, maksudnya kalian menantang, menantang agar apa? Ditampakkan bahwasanya kamu ini itu menang, faqad ja'akumul fath. Sungguh telah datang kepada kalian. Jadi pada orang-orang beriman kemenangan. Fath itu kemenangan maksudnya. Paham ya? Karena di situ posisinya orang-orang yang barakallahu fiin yang beriman sangat berharap sekali agar apa? Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghancurkan dan juga membunuh mereka. Kita lihat, wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Namun jika sudah berhenti, tidak dilanjutkan peperangan atau yang semisalnya, maka itu kebaikan untuk kalian. Tapi kalau mereka kalau kalian mengulangi kembali dan tetap memerangi, kami pun juga akan memerangi kalian. Dan sungguh kelompok kalian, kumpulan kalian itu tidak bisa sedikit pun untuk mengalahkan apa? Kekuatan kami, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Walau kasurat, walaupun banyak jumlahnya, 1000 melawan 314 kurang lebihnya. Bayangkan itu. Kalau diperhatikan kan kalah jumlahnya, tapi Allah taala berikan kemenangan di situ. Masya Allah. Naam. Wa annallaha ma'al mu'minin. Nah ini. Dan bahwasanya Allah taala bersama orang yang beriman. Karena kebersamaan Allah taala dalam hal apa? Dalam hal pengawasan dan juga ilmunya. Kemudian orang yang beriman menolong agama Allah taala tolong mereka semuanya. Akhirnya orang musyrikin yang pada waktu perang Badar tersebut maju ke depan, dihabiskan, dibunuh oleh orang yang beriman, dan Allah taala turunkan bala tentara dari langit, yaitu para malaikat. Berapa kemarin jumlahnya? 1000 malaikat. Paham ya? Diturunkan dari langit dalam kondisi menolong kaum mukminin dalam
medan peperangan tersebut. Kita lihat di sini, qala al-mufassirun asabahumullah, in tatlubu ayyuhal kufar minallah an yuqi'a ba'sahu wa 'adzabahu 'alal mu'tadin adh-dhalimin faqad ajaballahu talabakum. Lihat ini. Wahai orang kafir, jika kalian meminta dari Allah agar apa? Agar dibenarkan hukumannya, azabnya terhadap orang-orang yang melampaui batas, terhadap orang-orang yang zalim, maka sungguh Allah Ta'ala telah apa? Penuhi permintaan kalian. Buktinya apa? Kalahkan mereka? Kalah. Mereka ngejek kemudian merendahkan kaum mukminin, merendahkan kaum muslim. Kalian pasti kalah. Kita jumlahnya banyak 1000, kalian cuma 314. Nah, ternyata Allah Ta'ala apa? Langsung barakallahu fiik berikan kekalahan untuk mereka. Lihat ini. Nah, Allah Ta'ala penuhi permintaan mereka. Hina auqa bikum min iqabih ma kana nakalan lakum wa ibratan lil muttaqin. Yaitu tatkala Allah Ta'ala memberikan azab dan hukumannya kepada kalian wahai orang kufar sebagai hukuman untuk kalian dan juga pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya pelajaran bagaimana? Pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa agar mereka menilai, wah ini orang kafir, hukumannya berat. Sehingga mereka takut untuk apa? Untuk apa? Mundur ke belakang menjadi orang-orang kafir. Kan itu sebagai pelajaran. Nah, karena apa? Allah Ta'ala berikan azab secara langsung ya di peperangan tersebut, melalui hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para malaikat dan orang-orang yang beriman. Kita lihat berikutnya, barakallahu fiik. Wa in tantahu ayyuhal kuffar 'anil kufri billah wa rasulih wa qitali nabiyyih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kalian berhenti wahai orang kafir, perhatikan nih, apabila kalian berhenti wahai orang kafir, berhenti dari apa? Berhenti dari kekufuran kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, berhenti dari memerangi nabinya, itu Nabi Muhammad SAW, fahuwa khairul lakum fid dunyakum wa ukhrakum. Lihat, itu berarti kebaikan untuk kalian di dunia dan juga apa? Di akhirat kalian. Berarti bagaimana kau berhenti konsekuensinya? Ya masuk Islam, ya kan? Kalau kalian berhenti wahai orang kafir, berarti masuk Islam. Berhenti dari kekufuran, berhenti dari apa? Memerangi nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, berarti masuk Islam. Kalau berhenti, itu kebaikan untuk kalian di dunia kalian dan juga di akhirat kalian. Wa in ta'udu ilal harbi wa qitali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan itu. Wa qitali atba'ihil mu'minin na'ud bihazimatikum kama huzimtum yawma badrin. Masya Allah. Jika kalian mengulangi kembali memerangi, membunuh, memerangi Nabi Muhammad SAW dan memerangi pengikut-pengikutnya dari kalangan orang yang beriman, kami pun akan ulangi kembali untuk mengalahkan kalian wahai orang-orang kufar sebagaimana kalian telah dikalahkan pada perang Badar. Tahun berapa? Perang Badar 2 Hijriah. Walan tughni 'ankum jama'atukum syai'a. Kelompok kalian, pasukan kalian tidak akan bisa menolong kalian sedikit pun. Kama lam tughni 'ankum yauma badrin. Sebagaimana apa? Tidak pula bisa menolong kalian pada perang Badar. Padahal jumlahnya banyak enggak? Banyak kan, 1000 kan, lihat itu. Ma'a kasrati adadikum, bersamaan banyaknya jumlah kalian, wa atadikum, perbekalan kalian, kekuatan kalian, wa qillati adadil mu'minin, dan sedikitnya jumlah kaum mukminin, wa uddatihim, dan juga sedikitnya perbekalan kaum mukminin waktu itu. Bersamaan banyaknya jumlah mereka, tetap enggak bisa mengalahkan waktu itu. Faham? Nah, kalau kalian ulangi lagi memerangi orang yang beriman, memerangi Rasulullah SAW, kami pun akan ulangi kembali untuk mengalahkan kalian, kata Allah Ta'ala. Mafhum? Naam. Kita lihat dikit lagi. Wa annallaha ma'al mu'minin bi ta'yidihi wa nasrih, dan bahwasanya Allah Ta'ala bersama orang yang beriman dengan apa? Dengan pertolongannya dan juga dukungannya. Allah Ta'ala mendukung, menolong, menguatkan orang yang beriman karena menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Ta'ala menolong kalian dan akan mengokohkan telapak kaki kalian, pendirian kalian untuk senantiasa di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya biidznillah azza wa jalla. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.